Oke, kamu tahu kan setiap kali, Saya kan sebentar, setiap kali telepon masuk, kamu tahu kan masuk di YouTube sama di Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena iya saya tidak terima ingin setelah kasih. viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Iya terima kasih. Gini Mbak, saya kan merawat Bobo ini sekarang merawat Bobo. Dia terjangkit COVID. Nah, 5 hari kan saya sering mandiin dia. Nah, dalam mandiin Bobo itu saya tertular sekarang. Terus? Nah, saya tertular sekarang terus kemarin kan majikan aku kan mau ke rumah sakit cek minta obat itu katanya majikan dia itu bilang nggak ada dokter yang mau lihat dia kan seperti itu. Terus aku paksa dia, terus kemarin baru diantar itu lihat pas itu terus dikasih obat sama dokter. Nah sekarang mau saya itu gini loh Mbak Yun, kalau merawat nenek kan dia sakit, saya sakit, saya maunya itu neneknya dimaksan aja itu loh Mbak, nggak dimandiin dulu. Tapi majikan saya tuh ngengkel, pokoknya nanti harus dimandiin. Nah, terus gimana posisinya dia sakit, aku juga sakit, saya takut kalau nggak sembuh-sembuh tuh Mbak Yun. Pada bulan 6 nih aku udah finish kontrak. Di sini aku 6 tahun kerja. Oke, apa bedanya maksan sama mandi? Kalau mandi kan semakin dekat kan Mbak Yun tuh. Sampean takut tertular gitu? Saya udah tertular mulai kemarin. Oke, sebenarnya gini Mbak, sampean tidak akan pernah sembuh kalau pikirannya sampean nggak sembuh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya sendiri terjangkit COVID. Saya sendiri COVID. Suami saya tidur di sebelah saya. Itu tidak kena. Kenapa? Karena dia percaya dia nggak apa-apa, dia sehat. Itu semua kan dari pikiran, buah pikiran kita. Jadi lek sampean bilang karena bareng sama dia aku pasti kena. Ya pasti kena, wong pikirannya sampean sing kena. Itu kan semua dari kekuatan pikiran dan imun. Imunnya sampean karena kepikiran dadi drop. Kalau saya pribadi, kalau masih ingin mempertahankan, ya wis ayo ganti posisi hatinya. Posisi hatinya piye ta Mbak Yun? Yuk, awake dhewe harus berpikiran positif. Kalau kita tidak bisa merubah majikan, ya kita harus merubah pikiran kita. Nek sampean berpikir bahwa majikan iki loro iki mesti kena aku saiki tertular iki mestine lebih parah lagi. Padahal sampean salah. Salah sudah. Iya, itu karena buah pikiran sampean, Mbak. Apakah sampean salah? Ya enggak salah, itu hak sampean. Tapi sampean sendiri yang akan tersiksa. Nek sampean mikir, sampean iki lorone nemen, Mbak. Nemen sampean iku, malah lebih parah lagi dan parah lagi. Tapi lek sampean pikirane nyantai, sampean cepet mari. Oh, terima kasih Mbak. Semua itu dari buah pikiran. Karena aslinya gak loro, karena pikirannya loro, gerangsang Mbak. Pikiran gerangsang ini gak jelas loh Mbak. Minum obat gak iro mari. Karena yang sakit apa? Pikirane. Lah sampeyan mak ngedusi wong tuwek tok. Aku tidur satu ranjang. Tidur satu ranjang saya itu. Saya yang tidak mau dengan suami saya. Tapi suami saya bilang, kamu ngajarin orang lain dengan positif, kenapa kamu tidak percaya? Karena itu saya sekarang mengajarkan kalian. Karena semua itu dari pikiran. Nek pikiranmu panas, sampean gak pilek dadi pilek, Mbak. Iya. Iya. Coba Mbak. sekarang otak, pikiran, jiwa dilonggarno didik. Sampean pasti lebih cepat sembuh. Iya sambil minum obat, ora berusaha tok tanpa doa tok tanpa usaha ya percuma. Paham gak maksudku? Pikiran positif iya, tapi gak gelem ngombe obat ya ora mari no. Iya. Iya. Eman-eman bulan 6 finish loh. Engko mau marok gara-gara pertengkaran kayak gini diinterminit malah merongos awake dhewe. Ngerti? Iya tahu Mbak, katanya kalau di interminit itu pada posisi COVID seperti ini masih kan kena denda, itu benar apa enggak? Betul. Tapi kalau kamu sudah sembuh, kamu bisa dikeluarkan. Kamu dikeluarkan bulan 3, bulan 4, kamu tetap interminit, bukan finish. Tapi kan masih dapat long service kan aku di sini kan. Berapa lama di situ? 6 tahun. Mau 6 bulan itu, iya. Kalau katanya kan kemarin dulu kan mau ngasih aku long service, tapi kalau udah mau kerja di sini lagi, ternyata kan aku udah kerja di sini lagi. Katanya dulu mau ngasih aku long service.
Makanya aku bertahan sampai sekarang. Kalau di intermediate kamu mendapatkan long service, tapi kalau finish kamu kemungkinan besar tidak mendapatkan. Paham? Kenapa Mbak Yun kok seperti itu? Dalam peraturan di Hong Kong ini, selagi majikan masih membutuhkan pembantu dan kamu sendiri yang tidak ingin bekerja, maka majikan tidak wajib memberikan long service itu. Tapi kalau majikan yang sudah tidak mau kamu, tapi kamu masih mau, majikan wajib memberikan long service padamu. Jadi walaupun majikan janji kalau jenis selegenje, yo tidak didapat kamu, Pak. Jadi selama ini saya merawat sampai susah-susah kena COVID, tidak dapat apa-apa. Ya itu dari keikhlasan kamu. Kalau sekarang kamu merasa tidak ikhlas, saya kurang tahu. Karena saya rasa itu long service itu cuma bonusan buat sampean. Ada yang 12 tahun nggak dapat, ada yang 3 tahun dapat long service. Itu semua memang rezeki, catatan. Ya nggak ada jaminan sampean kerja di situ 8 tahun dapat long service. Tidak ada jaminan. Tapi kalau majikanmu mau memberikanmu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jaminan pasti dapat, tidak ada jaminan. Paham? Kok ya seperti ini nasibku Mbak Yun? Loh, jangan diratapi. Jangan diratapi. Kan saya cuma berbicara tentang fakta. Ayo, sampean sering dengerin tentang masalah-masalah long service itu enggak? Ada yang 12 tahun nggak dapat long service loh. Jangan mengeluh, bersyukur. Oke, syukure. Oke, syukure. Tapi saya kena COVID seperti ini, mempertahankan long service. Sebentar. Kena COVID parah banget, Mbak. Kena COVID parah. Cuma batuk sama meriang doang. Ayolah, kenapa harus seperti meratapi kena COVID adalah gejala segalanya? Kan enggak juga. Ini kan imunisasi alam. Ini Tuhan yang kasih imunisasinya. Bukannya bersyukur. Tuhan udah kasih sakit dan cepat disembuhkan. Jangan mengeluh, no. Ayo, jangan mengeluh, bangkit. COVID ini bukan sesuatu yang parah loh akhir-akhir ini. Ya kalau dulu kena COVID itu sesuatu yang menyakitkan karena belum ada obatnya. Sekarang kan sudah ada obatnya. Pak cuma dikasih obat batuk sama itu obat Panadol. Ngerti, tapi kan sama sudah suntik toh, pernah vaksin kan? Sudah 3 kali. Halo? Ya, pakai Sinovac sama Povidil itu. Makanya kan yang keempat ini adalah imunisasi dari Tuhan. Ayo disyukuri, berarti sampean punya sebentar lagi sampean punya kekebalan tubuh yang hebat. Terima kasih Mbak Yun segalanya, terima kasih. Jangan berpikiran jelek. Ingat, kalau kamu tidak dapat long service dari majikan siapa tahu kamu dapat rezeki lain. Hah? Dikek kesehatannya lebih lagi. Keluargamu diberkati, keluargamu dilancarnya usaha nih. Rezeki kan tidak harus long service loh sayang. Hah? Iya. Jangan terlalu menaruh harapan terlalu tinggi pada sesuatu loh. Geblak dewe loh kok. Iya. Iya saya tahu Mbak Yun. Ojo terlalu tinggi harapannya. Aku yakin kamu pasti bisa. Besok aku ikut Mbak Yun aja agentnya. Iya. Biar dapat long service. Mau nangis aku di sini. Ingat, sesuatu yang ikhlas kamu pasti dapatkan sesuatu yang lebih. Siapa tahu ntar dapat majikan lagi gajinya tinggi. Siapa tahu nggak dapat tinggi tapi majikannya baik seperti keluarga. Loh, kita tidak tahu rezeki kedepannya loh Mbak. Iya Mbak tahu, tapi di Hong Kong ini saya suka duka udah merasakan semua sejak tahun 2012. Lah iya tahun kemarin 2012 itu dapat majikan yang baik. Terus saya finish kontrak disuruh kerja lagi, saya nggak mau. Terus cari lagi, dapat orang tuh jahat banget. Nanti akhirnya intermediate sampai 2 kali, terus lari ke Makau, kerja ke Makau 1 tahun, 1 tahun, terus kembali lagi ke Hong Kong, dapat majikan main tangan seperti itu, terus pergi lagi. Terus itu di agent, nggak boleh nyebut namanya ya agentnya. Nggak boleh. Itu agentnya itu kemarin kan udah dapat mail itu. Di apa tuh Mbak Yun, di Hong Kong itu dideportasi agentnya itu.
Karena kan sering itu loh, kalau ada orang interminitan terus disuruh part-time seperti itu. Oh, sama labor ditutup sudah. Ya udah ditutup tuh agennya itu. Dulu kan aku di situ kan, terus aku suruh part-time uangnya mengumpul, bayar 6.000 kan, gitu kan cari majikan itu kan dapat ini tahu aku majikannya, sebenarnya aku dapat ini aku nggak mau sebenarnya itu, tapi malah jadi rezeki saya sampai sekarang. Nah kan udah bayar 6.000 di agen itu, terus disuruh di Makau tuh nunggu visa. Nah di Makau nunggu visa itu sebenarnya dia nggak mau proses aku, terus itu majikan ini tuh bilang gimana ini udah 1 bulan kok nggak dapat visa seperti itu kan, terus bilang ke agen itu langsung diproses dan bisa kembali ke Hong Kong sampai sekarang ini. Nah Mbak, dulu itu pas ada waktu interminitan disuruh part-time tiap kali part-time lihat polisi aku selalu nangis, selalu ketakutan. Oke, iya wes, gak apa-apa. Sekarang disyukurin apa yang sampean punya. Kalau emang rezekimu kamu pasti dapat, kalau bukan rezekimu mungkin Tuhan sediakan lebih indah lagi buat sampean. Iya, terima kasih Mbak Yun, semangatnya terima kasih. Ada yang lain lagi? Lelah aku Mbak mempertahankan low service. Saya nggak bisa ngomong karena jangan terlalu tinggi harapannya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya ikhlaskan karena memang bukan rezekimu, belum rezekimu, iya kan? Iya Mbak. Jangan terlalu tinggi berharap. Sementing awalnya saya sembuh dulu. Terus lakukan semuanya dengan ikhlas, siapa tahu di akhir perjuanganmu kamu mendapatkan long service. Iya enggak? Iya, terima kasih. Yang pahit itu udah saya lalui Mbak. Dapat majikan main mukul. Iya, namanya ujian kan semakin hari semakin meningkat kan, ujiannya semakin tinggi toh. Iya enggak? Iya Mbak, dibalik semuanya juga udah dapat kenikmatan di sini itu. Betul. Sampai 6 tahun. Betul. 6 tahun udah dapat rumah, udah dapat sawah, tapi ya nggak pernah libur di sini. Nggak apa-apa, tetap kembali lagi pada rasa syukur yang ada. Ya sudah Mbak, boleh kita terima kasih udah memberikan waktu buat saya. Terima kasih. Sukses selalu Mbak Yun. Wes legoro. Ya sampun, pokoknya bincang aku malah Mbak Juni, carikan majikan Mbak Yun ya. Tante nih ya. Ya, terima kasih nggih matur suwun, matur sembah nuwun. Nggih pun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi saya selalu mengingatkan tentang long service. Saya selalu mengingatkan tentang long service berkali-kali, tapi saya tidak akan pernah capek untuk mengingatkan semua itu karena ya sekali lagi bukan tanggung jawab saya kalian dapat long service apa enggak, tapi saya selalu ingin memberitahukan pada kalian bahwa jangan terlalu tinggi berharap, karena saat harapan kita terlalu tinggi kita akan kecewa juga, kita akan hancur lebur dengan harapan yang tidak pernah ada. Jadi buat teman-teman di luar sana yang selalu mengharapkan long service, saya cuma bisa mendoakan kalian bisa mendapatkannya dan bisa menjadi apa yang kalian inginkan, tapi jangan terlalu menaruh harapan itu terlalu tinggi pada dirimu sendiri, karena saat semua itu tidak bisa kamu dapatkan, kecewa itu pasti melekat di hati. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu berdoa agar kalian diberikan kesehatan, majikan diubah hatinya agar menjadi lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia yang saat ini sedang ada di PT yang belum dapat majikan, semoga cepat dapat majikan. Yang sudah dapat majikan, semoga cepat diproses dan visanya bisa turun. Dan visanya sudah turun, semoga bisa cepat terbang. Setelah cepat terbang, semoga dapat setelah terbang, semoga nyampe Hong Kong diberikan kesehatan dan bisa masuk majikan secara cepat dan majikan yang baik. Jika Anda masih masa-masa penyesuaian dan majikan kalian tidak baik, saya doakan majikan kalian semakin hari semakin lebih baik lagi dan kalian bisa menjadi harapan aja ya sama Yuli kok. Wah. Jadi kalian bisa menjadi harapan buat keluarga yang ada di Indonesia. Karena saya yakin harapan keluarga yang ada di Indonesia adalah mengharapkan kita mendapatkan rezeki dan bisa kirim uang secepatnya. Karena sekali lagi karena uang itu kita sangat membutuhkan. Iya, bener nggak? Karena masih ada potongan, masih ini, masih itu. Jadi saya cuma bisa berharap majikan yang baik saja. Hati kalian tenang dan ingat selalu berpikiran positif apapun yang terjadi. Jangan menganggap penyakit atau apapun itu selalu ada pada kita. Hilangkan rasa sakit itu, karena ingat orang yang benar-benar sakit tapi masih punya nyali untuk bertarung, mereka pasti menang.
Tapi seseorang yang punya nyali takut, walaupun belum bertarung, posisi dia hampir menang, dia akan pasti kalah. Ya udah, nggak apa-apa Clara. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.